warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Anda Ibu semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tapi kalau Ibu lihat-lihat sepertinya ada yang kurang sehat ya hari ini. Ada yang tahu siapa yang kurang sehat? Kita Bu. Salah. Ada yang tahu? Yang kurang sehat hari ini adalah kelas kita. Coba Anda perhatikan lingkungan kelas kita hari ini, banyak sampah yang berserakan. Untuk itu, sekarang mari kita ambil sampah yang ada di bawah mejanya masing-masing terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya, rapikan dulu meja dan kursinya. Nabila, coba dilihat temannya yang di sampingnya. Oke, sekarang bagaimana kelas kita Anda semua? Oke, baik. Jadi kelas kita itu harus bersih terlebih dahulu agar kita nyaman belajar di kelas tersebut. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran agar berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya, nak. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar ya. Oke, baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini, Ananda? Ada Bu. Siapa? Aura Bu sakit. Apakah ada memberi surat atau mengabari? Ada Bu. Oke, baik. Apa ada lagi, Ananda? Ada Bu. Belia Bu. Belia Bu. Kemana Belia? Oke, apa juga ada mengirim surat? Oke, untuk Anda Ibu semuanya, jika berhalangan hadir ke dalam kelas, mohon mengabari ya. Baik Bu. Baik, apakah semuanya sudah semangat, Nanda? Semangat Bu. Mita sepertinya kurang semangat ya. Ada apa Mita? Gak apa-apa Bu. Apakah sehat? Kurang. Apakah sanggup belajar Mita? Insya Allah sanggup Bu. Kalau tidak sanggup kabari Ibu ya. Baik Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita. Yakin udah semangat semua? Semangat Bu. Semangat semua? Semangat Bu. Sepertinya masih kurang semangat ya karena banyak yang tidak hadir. Ayo teman-teman, ayo Anda semua berdiri terlebih dahulu. Oke, dimulai ya. Semangat semua? Semangat Bu. Semangat semua? Semangat Bu. Semangat semua? Semangat Bu. Nah, berarti Anda belum semangat ya, mudah terpengaruh dari semangat orang lain. Semangat semua? Semangat Bu. Semangat semua? Semangat Bu. Semangat semua? Semangat Bu. Oke, baik. Berarti udah semangat ya, Nanda. Materi kita sebelumnya ada yang masih ingat? Ada Bu. Ada Bu. Saya Bu. Ya, Nabila, apa masih dulu, Bu? Oke. Selain teks prosedur, minggu sebelumnya kita belajar apa, Nanda? Oke, berarti Anda Ibu semuanya masih ingat pembelajaran kita sebelumnya ya. Untuk pertemuan sekarang, siapa yang tahu kita belajar apa? Oke, baik. Selanjutnya Ibu mau menampilkan sebuah video terlebih dahulu ya.
Anda semua? Teks Baik. Apakah di sini ada yang pernah membaca atau menonton teks prosedur? Ada, Bu. Siapa? Bu, Ya, Lydia silakan. dia pernah melihat teks prosedur di YouTube Teks prosedur tentang apa, Lydia? tentang membuat mie Indomie. Oke. Baik. Siapa di sini yang tahu teks prosedur itu apa? Saya, Bu. Baik, Melisa silakan. Teks yang berisi suatu cara untuk melakukan sesuatu. Oke, baik. Terima kasih. Siapa lagi yang tahu, Nanda? Saya, Bu. Ya, Widya. Teks prosedur adalah teks yang berisi bagaimana langkah-langkah kita mengerjakan sesuatu. Nah, benar sekali. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan sesuatu. Selanjutnya, Ibu akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan yang pertama? Saya, Bu. Oke, Dwi silahkan. Yang pertama itu menjelaskan pengertian teks prosedur. Nah, benar sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teks prosedur. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan struktur teks prosedur, dan yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana cara membuat teks prosedur. Oke, lanjut. Yang pertama itu apa itu teks prosedur? Seperti yang telah kita jawab tadi, teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah, urutan, atau tata cara untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada struktur teks prosedur. Ada yang tahu apa saja struktur teks prosedur? Saya, Bu. Strukturnya itu terdiri dari judul, alat dan bahan, dan langkah-langkahnya, Bu. Nah, benar. Ada lagi yang tahu? Ada yang berbeda jawabannya, Nanda? Sama, Bu. Oke, baik. Jadi, struktur dari teks prosedur itu yang pertama adalah judul teks. Judul itu merupakan sebuah tujuan kita, apa yang akan kita lakukan. Lalu yang kedua, ada alat dan bahan. Adalah alat apa saja yang kita perlukan untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Oke, ayo amati dulu yang di depan Anda semuanya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Apakah sudah selesai, Nanda? Sudah, Bu. Oke, menurut Ananda, yang di depan itu termasuk pada struktur apa? Terus langkah-langkah. Kenapa langkah-langkah, Ananda? Ada yang tahu alasannya? Karena itu step by step, Bu. Langkah-langkah untuk menentukan bagaimana cara menentukannya. Oke, baik. Nah, berarti ini termasuk pada struktur langkah-langkah. Jadi Ananda di sini sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat teks prosedur? Ada yang tahu bagaimana caranya, Nanda? Saya, Bu. Iya, Nabila? Yang pertama tuliskan judul dulu, Bu. Lalu buat rincian alat dan bahan, kemudian tuliskan tahapan-tahapannya, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang berbeda, Nanda semua? Sama, Bu. Oke, baik. Sofi, kenapa melamun? Apakah Nanda sudah paham? Paham, Bu. Oke. Apa tadi langkah-langkahnya, Nanda? Langkah-langkah buat laptop. Oke, baik. Tadi langkah-langkah membuat teks prosedur ya, Nanda? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Cara membuat teks prosedur seperti yang telah dijelaskan oleh Nabila tadi. Yang pertama, kita menentukan judul teks prosedur yang akan kita buat. Selanjutnya, kita rincikan alat dan bahan yang kita perlukan jika kita membuat sesuatu seperti makanan. Tetapi jika kita menjelaskan atau membuat sebuah teks prosedur tentang tata cara melaksanakan sesuatu, maka struktur alat dan bahan ada yang tidak diperlukan, boleh dihilangkan. Selanjutnya, yaitu menyusun langkah-langkah pengerjaannya secara berurutan, ditandai dengan kata pertama, kedua, dan ketiga, bahkan seterusnya. Atau kita boleh memberi nomor 1, 2, sampai seterusnya. Apakah sudah paham tentang tata cara pembuatan teks prosedur, Nanda? Sudah, Bu. Oke, baik.
Selanjutnya, dari pembelajaran kita di awal sampai akhir tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan hari ini, Ananda? Bu. Oke, silahkan Putri. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu yang diawali dengan judul, perincian alat dan bahan, lalu jelaskan tahapannya. Teks prosedur itu bertujuan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu kepada orang lain. Oke, baik. Terima kasih Putri. Apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda, Ananda semua? Oke, baik. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang bertujuan menarik dan menginspirasi minat pembaca untuk membaca, menonton, bahkan meniru tahapan-tahapan yang telah kita jelaskan. Teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah yang berisi alat dan bahan yang dibutuhkan serta langkah-langkah yang pengerjaannya. Apakah di sini pernah Ananda semua kesulitan lalu mencari tata caranya di handphone Ananda? Pernah. Oke, berarti kita semua membutuhkan teks prosedur ya? Ya, benar, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu mau memberikan tugas kelompok kepada Ananda semuanya. Untuk itu, Ibu mau Ananda membagi kelompok menjadi 3 kelompok, satu kelompok berisi 5 orang. Udah tahu teman-temannya, Ananda? Ya, Bu. Apakah Hafizah udah dapat kelompok? Oke, baik. Ada yang belum dapat kelompok, Ananda? Sudah semua. Oke, baik. Jika sudah semua. Jadi tugas kita itu, ayo perhatikan dulu ke depan Ananda. Tugas kelompoknya yaitu membuat satu teks prosedur. Lalu setelah dibuat teks tersebut, analisis strukturnya. Kemudian tugas ini dikumpulkan minggu depan serta dipresentasikan setiap kelompok di depan kelas. Paham Ananda? Paham. Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Oke, baik. Berarti sudah paham ya? Oke, baik. Karena tadi kesimpulan dan pemberian tugas sudah selesai, berarti materi kita hari ini telah selesai, begitu pula pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Untuk itu, karena tadi pembelajaran kita diawali dengan berdoa, maka ditutup juga dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, sampai jumpa di minggu depan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam